Kita malam hari ini ada yang dari PBHI Sumbar, dari LBH Polres Padang, dari BEM UI Mobil Padang, dari BEM Universitas Bung Hatta, dari BEM Universitas Eka Sakti, dan dari BEM Universitas Andalas. Kami ucapkan selamat datang kepada audiens. Baiklah, dalam kegiatan diskusi kita pada malam hari ini, sebelumnya sudah kami sampaikan ada 3 orang narasumber yang kita undang, yaitu pertama Kak Desi Aryani, selamat datang Kak. Ada Bang Alfi Syukri, selamat datang Bang. Dan abang kita Bang Taufan, selamat datang Bang. Nah, sesuai dengan tema diskusi kita pada malam hari ini, kita akan membahas atau mengupas tentang relokasi pedagang kaki lima Pantai Padang. Nah, relokasi ini terjadi itu adalah buntut dari pembubaran atau penggusuran para teman-teman PKL yang ada di Pantai Padang. Nah, hal itu dilakukan oleh Pemko Padang itu berdasarkan edaran Wali Kota Padang dengan nomor surat 500.13.1/390 tahun 2023 tentang optimalisasi daya tarik wisata Pantai Padang. Nah, buntut dari keluarnya edaran ini, maka teman-teman PKL dibubarkan dan direlokasikan ke tempat yang dinamai pada sekarang pasar kuliner ya. Nah, maka dari itu timbullah berbagai persoalan, timbullah berbagai pandangan dan perspektif, bahkan gonjang-ganjing dari dampak pembubaran PKL kita tersebut. Kita juga mendengar isu bahwa sampai ada bentrokan antara teman-teman PKL Pantai Padang dengan petugas penertiban, yang mana dalam hal ini yaitu Satpol PP ya Kak ya. Nah, untuk itu mari kita kupas lebih mendalam bagaimana sih kronologi dan bagaimana sih sebenarnya yang terjadi di Pantai Padang. Oke, kita langsung saja kita minta kepada narasumber kita Kak Desi Aryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Aryani, PKL Pantai Padang. Saya mau menceritakan tentang kejadian yang sebenarnya di Pantai Padang tersebut. Pantai Padang itu apabila ada pergantian kepala dinas pariwisata, tetap kami pasti ada penggusuran, karena permasalahan sebenarnya yang punya LPC tidak mau membayar retribusi kalau ada orang yang berjualan di pinggir pantai. Kalau ada yang berjualan di pinggir pantai, maka orang tidak mau belanja ke LPC. Jadi kalau dibubarkan, mereka mau bayar retribusi. Maka dari itu Pemko melakukan penggusuran atau pembubaran PKL yang ada di Pantai Padang, dan itu berlangsung setiap tahun 3 tahun ke belakang paling beliau solidar beliau solidar yang paling parahnya tahun 2020 tanggal 7 Agustus 2020
Dan setelah itu ada pertemuan di Komnas HAM dan ala ado persetujuan atau jalan keluarnya. Beliau Manggale dari jam 4 sampai jam 2 balik. Ada perjanjiannya kan. Kemudian setelah Adolo pergantian lo kan dia kepala dinas perwisata, undang lo aja Madeko. Pokoknya setiap tahun ada Madeko. Sudah punya agiase solusi Manggale di lahan parkir yang bisa diwan 2x2. Sementara kami Manggale itu tidak Manggale kayak outlet, kayak Manggale kaki lima yang di bazar-bazar itu doang, itu modelnya dong nggak sesuai dong. Setelah itu tuh ngancamnya orang kalau tidak ada yang namun nggak boleh Manggale sama sekali, namunnya diakui dari dinas pariwisata. Jadi banyak yang takut apa soalnya cabai lot. Banyak yang menyetujui itu Manggale di situ. Akhirnya sudah tuh banyak yang baca kak dan kapatang sampai berdarah-darah baca kak. Sampai berdarah-darah dan selesai sama kamu. Kira-kira 30% lah yang Manggale di relokasi itu, 70% lah kami nak Manggale dong. Karena tidak bisa dong, Manggale itu tidak sesuai dong. Padahal kami Manggale tidak dari pagi ya dong di Pecan. Kami lampu pantai, pokoknya menggadua orang menggunakan pantai, padahal kami Manggale dari sore dan dari pagi. Kalau ingin ke pantai tidak lo harus kami melarang yang kayak di media sosial tuh harus lanjut di situ, kalau tidak pai lah ada kami mau dia itu loh. Bulu apa ya kami kalau tidak percaya. Dan gara-gara itu ada yang ini sendiri ala setel 2 bulan kok tidak ikut Manggale loh. Sampai anak ini sampai sekolah sampai karena tidak sekolah anak ini 2.000 karena nak ada biaya untuk melanjutnya karena sekolah ini kan kode dari jam 7 sampai jam 4. Nah mungkin anak berpikir dong asal kami liburan yang selama 2 minggu sampai dia pikir mereka kan pai anak di sekolah sama rumah. Tapi kan anak ini marah, ini bunuh diri, nanti mau pernah tapi kiri pada teman dan besok sudah beracun ya anak dan maaf, tapi pikir begini, yuk kalau ada sadolanya mati, kalau ada saya mati acara anak dan itu tak pikir ini. Kita tanpa lagi ini kan di media sosial serang viral dan menonton diri, jadi tak pikir ini. Mungkin kadang ada orang tuh yang mengomen di IG itu, mama itu, ini marasuan karena mencoba ini udah diri itu orang yang mengomen tidak tahu loh. Karena beban kami itu memang kadang kalau kapan-kapan minta tolong ke Komnas HAM dan terakhir kalau Ombudsman ini lalu kabarnya itu itulah mudah-mudahan dengan doa yang bisa menolong kami sampai terima kasih. Oke, terima kasih nih Desi. Hadirin sekalian, kita sudah mendengar bagaimana kronologis dan begitu pun dengan dampak pembubaran atau perlokasian dari teman-teman PKR Pantai Padang. Nah, kita mendengar dan kita sangat
apa namanya tuh fokus kepada apa yang disampaikan dampaknya oleh Desi tadi, itu kan ada beberapa anak, dan saya tidak percaya bahwa Desi bukan hanya Desi saja yang merasakan dampak tersebut, karena Desi dan kawan-kawannya juga merasakan hal yang sama ya. Nah, untuk itu perlu kita kaji bagaimana sebenarnya sih surat edaran yang dikeluarkan oleh Wali Kota Padang ini dan bagaimana dampaknya gitu. Pembuat kebijakan mempertimbangkan nggak sebelum membuat kebijakan tersebut dampak yang terjadi dan seperti apa yang disampaikan oleh Desi. Nah, untuk mengkaji lebih dalam, mungkin perspektif secara hukumnya kita akan meminta pandangan abang kita Bang Alfi Syukri selaku arsitek publik di LBH Padang. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya apa tadi? Lebih gitu Bang. Iya. Sebelum masuk kepada melihat dari sisi hukum gitu, saya coba ceritakan dulu bahwa sebenarnya bukan tentang PKL Pantai Padang dengan Satpol PP yang bermasalah, tapi bisa dilihat secara budaya. Sekarang kan sedang marak Satpol PP menertibkan orang yang berdagang sembarangan. Tentu dilakukannya dengan berbagai alasan, karena tidak tempat ini diatur bukan untuk berdagang, itu seperti bahu jalan atau trotoar gitu. Tentu itu akan berdampak kepada ketertiban umum orang berjalan gitu. Nah, akhirnya cara-cara seperti itu dilakukanlah pembersihan gitu. Tapi kan itu kita juga harus lihat aspek orang berdagang. Berdagang itu seperti ini. Kita ambil kepada Pantai Padang. Di Pantai Padang itu kan dulu sangat teman-teman itu bisa lihat sejarahnya, bahwa dulu kan heboh tentang payung ceper. Payung ceper itu kan identik dengan stigma mesum gitu. Beli di botol bisa melakukan banyak hal yang bersifat seksual lah itu, dan itu kan dibenci secara oleh masyarakat Minangkabau. Lalu itu mencoba untuk dirapikan Pantai Padang, ya dibuatlah segala macam pengaturan. Lalu terakhir itu ada LPC tahun berapa? 2018-16. Nah, jadi dibuat LPC. Sederhananya Pantai Padang itu adalah kewenangan dari pariwisata Kota Padang. Jadi di sana pariwisata Kota Padang. Tapi saya tidak tahu betul waktu itu dikumpulkan CSR ya Bang. Dikumpulkan CSR, lalu dibuatlah LPC, Lapo Panjang Sebago gitu. Nah, itu sebagai bentuk pemindahan dari pantai itu ke LPC gitu. Tapi itu diberikan dengan keadaan masih kosong gitu. Lalu itu situasinya waktu itu dekat dengan COVID gitu. Nah, para PKL yang untuk pindah ke sana itu dia tidak mampu juga untuk mengelola tempat supaya bagus agar menarik masyarakat untuk membeli dagangannya. Lalu yang kedua, selain tidak ada modal, itu ada problem. Problemnya adalah untuk langkitang, untuk jualan itu ada langkitang, kerupuk kuah, dan makanan lainnya itu tidak cocok untuk kafe gitu. Akhirnya PKL memilih untuk pindah lagi ke tepi pantai gitu. Lalu itu menjadi problem terus menerus gitu. Karena pemerintah itu pariwisata mengatakan bahwa kalian sudah diberikan LPC, tidak bisa lagi berdagang di bibir pantai gitu. Karena ini mengganggu masyarakat. Lalu secara estetika ini juga diatur tidak boleh gitu. Lalu timbullah konflik terus menerus. Tapi yang mesti dilihat itu seperti ini. Masyarakat Pantai Padang itu yang PKL hari ini itu sudah berdagang puluhan tahun di sana gitu. Sebelum 2010 gitu. Mereka sudah berdagang dan mencari uang. Dan posisinya di sini
pariwisata itu adalah pemerintah. Dia punya kewajiban itu memfasilitasi hak orang dalam memperoleh ekonomi gitu. Kenapa dia berkewajiban? Karena dia punya kewenangan untuk mengatur gitu. Kalau mereka tidak mengatur, ya itu dia tidak punya kewajiban untuk pemenuhan tadi gitu. Tapi dia memiliki kewenangan di sana gitu. Jadi sepanjang pantai itu adalah kewenangan perwisata. Ketika dia punya kewenangan, dia tentu harus memberikan berbagai hak di sana. Salah satunya PKL. Tapi yang menjadi problem itu mereka menggunakan Satpol PP dengan alasan estetika, dan ya tidak bisa kita pungkiri bahwa kadang ada PKL yang berdagang di trotoar gitu, sehingga kan itu mengganggu masyarakat berjalan gitu. Lalu ada problem lain seperti ada terjadi pemalakan gitu, tidak bersih. Ya itu betul, ada problem, ada masalah di sana gitu. Di sanalah seharusnya pemerintah itu menempatkan posisinya, mengatur hal tersebut. Jika Pantai Padang itu adalah untuk bermain gitu, dia bisa mengatur tempat bermainnya di mana itu. Lalu untuk berdagangnya di mana. Untuk masalah misalkan terjadi pemalakan atau parkir liar, itu mesti diatur gitu, tapi bukan dijadikan masalah lalu dihilangkan semuanya gitu. Cara mengambil keputusan tersebut lah yang kurang tepat gitu. Akhirnya PKL Pantai Padang itu sering berseteru dengan Satpol PP, karena Satpol PP di sini posisinya adalah penegak perda gitu. Dia menegakkan bahwa di sana tidak boleh berdagang. Akhirnya terjadi cekcok gitu. Dan cara Satpol PP ini, kalau teman-teman bisa lihat, itu 17 Agustus kan sempat terjadi perang pakai batu gitu. Bahkan waktu kami ke sana itu hanya butuh sedikit hal untuk PKL itu bertengkar dengan Satpol PP gitu. Lalu di peristiwa 17 Agustus itu kan salah satu puncak konflik antara PKL dengan Satpol PP gitu. Lalu setelah konflik tersebut itu ada kesepakatan yang seperti yang dikatakan di Desi gitu. Itu diatur waktu. Itu atur waktu jam 3 sampai jam 4 mengangkut barang, jam 4 mulai berdagang gitu. Berdagang sampai jam 11 atau nanti malam minggu sampai jam 12 malam. Lalu setelah itu baru-baru ini 2 bulan ke belakang itu terjadi lagi penertiban gitu. Dikeluarkanlah aturan seperti yang Elvin bilang tadi gitu. Itu demi menertibkan gitu. Dengan alasan ya sama alasannya. Ya ada pemalakan liar, pantai menjadi kotor, payungnya terlalu rendah, identik dengan stigma tempat mesum gitu. Karena hal itu dipindahkanlah PKL Pantai Padang. Tapi sebelum dipindahkan itu PKL Pantai Padang itu membuat surat minta berkomunikasi dengan wali kota bahwa ya kami inginnya diatur gitu. Jika ada masalah kita cari jalan tengahnya. Misalkan gitu, kalau sampahnya banyak kami mau membersihkan hal itu, atau kalau tidak memungkinkan kami yang membersihkan, itu kami sanggup bayar uang retribusi gitu, kita bayar gitu. Nanti itu bisa ditanggulangi gitu masalah kebersihan. Lalu kalau tentang trotoar, kita pernah komunikasi dengan PKL bahwa kalau betul itu mengganggu, benar itu mengganggu, itu bisa dipindahkan ke seberang jalannya gitu. Lalu tentang pemalakan liar gitu, ya bisa ditempatkan di sana orang yang memantau atau semacam posko pengaduan. Cara-cara seperti itu sudah pernah dihimpun idenya oleh PKL, lalu diminta untuk dibicarakan kepada wali kota gitu.
Nah, tapi setelah 2 kali surat audiensi, itu yang pertama di Medan Balingguang, lalu di kantor wali kota, itu tidak ada tanggapan yang serius mendengarkan perspektif dari PKL, perspektif dari wali kota. Ya, kalian mesti ikut, keputusannya sudah mutlak. Bahkan sudah pernah ada diskusi publik tentang partisipasi publik gitu, bahwa betul itu berdasarkan pendapat para netizen, basis mereka data dari sosial media, tapi dia tidak juga memikirkan bahwa PKL itu mesti diatur juga, karena di sana mereka mencari sumber hidup. Ketika dipindahkan relokasi itu sering terjadi pertengkaran. Pertengkarannya ada 2. Yang pertama pertengkaran dengan sesama PKL tentang berebut tempat. Lalu ada pertengkaran lagi dengan Satpol PP, ya karena merasa tidak puas, sedikit konflik lalu bertengkar. Lalu konflik ini terus menerus terjadi gitu. Yang ingin saya soroti di sini itu seperti ini. Tahun 2014 itu ada aturan tentang pemberdayaan PKL. Perspektif itu kalau diambil dan cara-cara demokratis yang dipakai oleh wali kota atau beserta jajarannya, di sini itu pariwisata, itu sebenarnya bisa solusi bagaimana mencari jalan keluar tentang hal ini. Lalu PKL telah mencoba berbagai hal gitu, mencoba aksi tapi tidak didengarkan. Bahkan di aksi tersebut gitu, salah satu PKL itu mendapat pelintir tangan gitu. Benar, itu adalah cekcok di lapangan gitu. Tapi esensi dia tidak memahami bahwa PKL ini boleh untuk berpendapat dan harus dipenuhi juga gitu. Bagaimana cara memenuhi ekonominya? Ya tidak terlepas itu dari bagaimana menjaga juga ketertiban umum gitu. Pada dasarnya cara-cara demokratis dengan partisipasi publik seharusnya bisa itu untuk menjadi jalan keluar tentang PKL ini. Itu dulu cukup ya. Baik, terima kasih Bang Alfi. Sejauh tadi Bang Alfi sudah menjelaskan ternyata tidak hanya perspektif hukum saja yang bisa kita ambil dari kejadian-kejadian dan persoalan yang dialami oleh teman-teman PKL hari ini. Ternyata banyak faktor, yaitu faktor sosial itu historis, faktor itu keagamaan gitu, dan juga stigma negatif dari masyarakat, dari publik itu perlu kita luruskan juga gitu. Sebagaimana yang juga disampaikan Pak Alfi tadi, ini nih pondok ceper nih dalam tanda kutip, maaf dibilang mesum gitu. Nah, pandangan-pandangan seperti itulah yang perlu dan yang saya kira itu hal kecil dan dampaknya akan menjadi besar gitu. Dan itu juga akan menjadi landasan oleh pembentuk kebijakan dalam membentuk kebijakan sendiri. Nah, Desi juga menyampaikan tadi sempat ingin tersentak keinginannya untuk bunuh diri. Nah, ini bahaya loh gitu. Dan ini tentu dampak struktural dari pembubaran PKL tadi gitu. Yang mana teman-teman PKL nggak bisa berjualan lagi efektif seperti biasa. Kita dalam kehidupan tentu butuh ekonomi yang cukup gitu. Nah, dengan berhentinya teman-teman PKL ini berjualan, timbullah dampak ke dalam kehidupan rumah tangganya. Anaknya berhenti sekolah, kalau ada yang apa namanya itu, sepertinya ada yang cicilannya enggak gitu. Nah, ini dampak struktural dari kejadian ini loh. Sepertinya ada juga unsur komunikasi atau unsur lainnya yang menimbulkan hal-hal seperti itu. Dan juga Desi menjelaskan tadi ada bentrokan terjadi. Teman-teman PKL yang perempuan itu berhadapan dengan petugas gitu. Dan itu yang terjadi tindakan bentrok loh gitu, dalam artian represif gitu. Untuk itu kita minta lagi pandangan dari abang kita yang tidak hanya
bernaung dalam ranah filsafat, tapi abang kita ini juga backgroundnya dari ilmu komunikasi. Nah, untuk itu kita minta langsung kepada Bang Tavan. Silakan Bang. Selamat malam kawan-kawan semuanya. Mungkin saya ingin menyampaikan 6 hal ya, 6 poin besar pada malam hari ini terkait dengan topik kita hari ini. Pertama, tentu saja saya cukup bersedih ya. Saya sangat bersedih dengan persoalan yang menimpa PKN kita di Kota Padang ya. Salah satunya dari ibu kita ini betul-betul mengiris ya kemanusiaan kita, dan hal seperti ini satu ya bukan hanya satu kasus ya, ada ribuan kasus seperti ini di mana masyarakat kita itu kemanusiaannya benar-benar tidak dipertimbangkan ya. Hak-hak ekonominya itu benar-benar ditindas ya. Jadi saya mungkin jelas balik 20 tahun yang silam, kasus yang sama waktu saya masih mahasiswa saya alami itu. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri pedagang kaki lima digusur oleh Satpol PP, oleh aparat-aparat. Dan kasus itu dalam 20 tahun pengamatan saya adalah kasus yang terjadi di hampir seluruh provinsi di Indonesia, termasuk di Kota Padang. Jadi itu yang pertama. Jadi kasus seperti ini menggambarkan betapa ada masalah besar dalam sistem kebernegaraan kita, sistem pengambilan kebijakan kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah sebenarnya hanya dengan memahami secara mendalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebenarnya kita hampir tidak ada pilihan kecuali menghargai kemanusiaan, menghargai hak asasi manusia ya. Baik pemerintah, pengambil kebijakan ya, maupun rakyat, semua rakyat tanpa terkecuali. Coba kita mendalami Pancasila ya, dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu sudah cukup ya membuat kita, kalau kita benar-benar mendalami Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu sudah cukup untuk menegakkan hukum dan menghargai hak asasi manusia, termasuk hak ekonomi, hak ruang hidup dan sebagainya ya. Pasal 28 misalnya itu hampir padat ya tentang hak asasi manusia, di sana hak berbicara, hak berekonomi, hak berserikat ya. Coba seberapa dalam pemahaman elit politik kita terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 45 ya. Kata para pengamat politik, Pancasila itu harusnya dibalik ya. Itu harus dimulai dari pilar kelima, keadilan sosial dulu. Ketuhanan itu hal belakang ya. Harusnya dibalik Pancasila kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang harus kita utamakan, bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak ya, mendapatkan upah yang layak, pekerjaan yang layak dan sebagainya. Jadi aturan-aturan ya, hukum yang ada di Indonesia dari mana asalnya kalau bukan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 45. Jika ada hukum yang bertentangan dengan Pancasila dan 45, itu berarti itu batal dengan sendirinya. Makanya ada MK untuk membatalkan semua hukum yang secara filosofis mengganggu rasa kemanusiaan ya. Coba ajari, PKN ini perlu berbicara untuk mengajari pengambil kebijakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 45. Mereka perlu diajari itu, para pengambil kebijakan kita, makna Pancasila yang sesungguhnya. Itu yang kedua. Nah, poin ketiga yang disampaikan adalah, nah kalau kita pakai pendekatan ekonomi politik dari Karel Polanyi ya, dia mengatakan bahwa sesungguhnya dalam kehidupan sosial politik masyarakat yang harus diutamakan ya.
masyarakat yang harus diutamakan kepentingannya, bukan bisnis, bukan negara, bukan institusi selain daripada masyarakat. Jadi masyarakat adalah dasar munculnya sebuah peraturan. Keadilan bagi masyarakat adalah dasar bagi lahirnya segala peraturan. Kalau peraturan-peraturan yang ada bertentangan dengan kehendak masyarakat, keadilan masyarakat, kemanusiaan dan sebagainya, ya, satu itu harus dilawan. Yang kedua, masyarakat nggak perlu diajari, pasti dia melawan. Jadi kalau masyarakat masih resisten, masih mengkritik sebuah kebijakan, itu sah secara filosofis. Ya. Masyarakat punya hati nurani, ya. Dia tentu mengiyakan kebijakan yang demokratis dan pasti melawan kebijakan yang tidak demokratis. Ya. Apapun kebijakan yang ada, semua orang punya hati nurani. Dan masyarakat adalah inti daripada hati nurani. Jadi kalau ada kebijakan, ada peraturan yang kemudian merugikan masyarakat, ya masyarakat akan bereaksi kepada siapapun yang mencoba mengancam hak hidup masyarakat, hak ekonominya, hak ekosofnya, lingkungannya, ruang hidupnya dan sebagainya. Jadi masyarakat adalah pemilik sah dari semua yang ada di dalam masyarakat, yang ada dalam ruang, termasuk dalam negara ini. Nah, itu mungkin yang ketiga yang secara filosofis saya ingin sampaikan. Nah, yang keempat, poin keempat yang bisa saya sampaikan adalah ini poin yang menurut Peter Berger sebagai realisme utopia. Ya, realisme utopia artinya kita memahami politik memang hidup ini memang adalah konflik, tapi ada sesuatu yang kita ingin capai, yang ideal yang kita ingin capai. Salah satu yang ideal yang kita ingin capai adalah pertama, dalam semua kebijakan, dalam semua pembuatan aturan, pembuatan hukum, ya, legal drafting, ya, pembuatan hukum dan sebagainya, peraturan dari yang paling atas sampai paling bawah. Poin utamanya adalah masyarakat tidak boleh dikorbankan. Kira-kira itu inti daripada pemikiran dari Islam. Jadi dalam kondisi apapun masyarakat tidak boleh dikorbankan sedikit pun. Ya. Nah, yang kedua adalah bahwa dalam mengambil kebijakan masyarakat terutama rakyat kecil, ya, yang marginal itu mesti dilibatkan dalam berpikir, dalam mengambil keputusan. Jadi misalnya PKL kita di Kota Padang ingin digusur, ingin dipindahkan, direlokasi ke tempat lain. Nah, itu harus dilibatkan semaksimal mungkin sampai mencapai sebuah skema kebijakan yang betul-betul berkeadilan, ya, sesuai dengan Pancasila tentunya dan Undang-Undang 45. Jadi hukum-hukum aturan yang dibuat itu omong kosong semuanya, ya, kalau tidak tunduk kepada Pancasila dan Undang-Undang 45. Nah, itu pandangan hukum secara filosofis. Jadi hukum ini menurut ini, ya, menurut kawan-kawan dari Fakultas Hukum, dosen Fakultas Hukum UGM dan UI, ya, saya pernah webinar, ya, saya pernah mendengar langsung dari Fakultas Hukum, ya, yang mengatakan apa? Persoalan besar hukum di Indonesia, ya, hukum yang dari skala dari hierarki yang paling besar sampai yang paling kecil di bawah atau perda, ya, adalah itu hanya berbau pasal-pasal, ya, pasal demi pasal. Padahal ketika berbicara hukum, yang penting adalah memastikan skema keadilannya. Hukum itu harus mengikuti skema keadilan, skema kemanusiaan. Jadi tidak ada hukum yang kemudian tidak berisi, tidak bermuatan keadilan. Itu hukum sampah namanya, ya, hukum kolonial, ya. Ketika dia menindas, ketika peraturan itu menindas, itu kata orang itu benta ilander, ya, hukum itu dibuat untuk menghancurkan pemerintahan kita. Jadi mungkin itu yang paling penting, ya, dari kategori kita. Sekarang, ya, yang kelima adalah ini yang mungkin menarik, ya. Kalau kita mencoba untuk mengamati 20 tahun Indonesia, ya, 2 dekade pasca reformasi, kalau reformasi itu ada, ya. Nah, itu kalau kita meminjam analisis ekonomi politiknya Fedi Hadis, ya,
Jadi skema-skema penindasan yang ada di Indonesia 20 tahun ini itu nggak berubah, ya. Menggunakan aparat, ya, Satpol PP, ya. Kemudian aturan-aturan yang menindas rakyat kecil, ya. Jadi nggak ada bedanya. Apa yang membedakan dari pra 98 dan 2 dekade pasca 98 sama? Premanisme, ya, aparat Satpol, aparat kepolisian, ya, itu digunakan untuk menghabisi rakyat kecil, untuk menghabisi ruang-ruang hidup kita, menghabisi ekonomi sosial kita. Bayangin, saya nggak pernah terbayang ibu ini sampai menyampaikan jujur kepada kita, dia pengen bunuh diri. Coba, ya, bayangkan, ini zalim banget ya. Aturan hukum yang dibuat di Indonesia itu benar-benar memingkirkan, ya, orang kecil dan kemudian memberikan karpet merah kepada ya, para badut-badut, ya, para oligarki, kemudian pengambil kebijakan, ya, yang kemudian hanya terjebak pada rutinitas birokrasi. Kan menyedihkan, ya, menyedihkan banget ya. Jadi skema eksploitasi, skema penindasan dalam 2 dekade ini itu belum berubah. Dan saya masih ingat, masih terbayang di kepala saya bagaimana di depan mata saya PKI itu ditindas, ya, digusur waktu saya masih semester 1 semester 2. Dan saya ada di sana depan mata saya lihat dengan langsung. Dan tahun 2023 ini kita masih melihat pola yang sama, ya, penggusuran PKL, ya. Tentu kita hanya ingin berpikir moderat, ya, mencari skema yang paling ajaib, ya, yang paling moderat untuk mempertemukan kepentingan kita dan kepentingan PKL. Tapi menurut saya, bisa nggak kita membuat sebuah skema kebijakan yang betul-betul berkeadilan, ya? Kalau mereka pengen diajarin, para pengambil kebijakan pengen diajarin, nah, coba baca Undang-Undang Dasar 45, baca pasal-pasalnya, baca Pancasila dan jalani Pancasila. Itu nggak memberikan ruang bagi kita untuk mengeksploitasi dan menindas rakyat kecil. Nggak ada ruang itu kalau kita paham benar, ya, sumber hukum kita ini. Nah, itu mungkin poin yang paling penting, ya. Jadi eksploitasi itu masih berjalan, ya. Nah, poin terakhir adalah ini. Amartya Sen dan Martha Nussbaum mengembangkan skema teoretik hak asasi manusia hari ini disebut sebagai human capability. Human capability artinya kapasitas kapasitas kemanusiaan. Jadi kalau kita berbicara hak asasi manusia, itu kita berbicara tentang hak-hak yang berkaitan dengan memberikan ruang yang besar bagi kapasitas kemanusiaan kita per individu. Jadi hak saya sebagai rakyat kecil, hak ibu ini sebagai PKL, itu nggak ada bedanya sama hak anggota DPR, nggak ada bedanya sama hak presiden, nggak ada bedanya sama sekali haknya dengan menteri-menteri, Luhut, nggak ada bedanya. Kalau kita mengacu Undang-Undang Dasar 45 misalnya, ya, pada Pancasila semua orang sama depan hukum, misalnya. Hak asasi manusia kita juga sama. Jadi tidak ada perbedaan antara saya, ibu ini dengan Luhut. Kalau Luhut bisa sejahtera, ya, kalau menteri bisa sejahtera, kalau para pejabat-pejabat pemerintah daerah, provinsi bisa sejahtera, ibu ini juga punya hak yang sama dengan mereka. Apa itu hak? Daripada human capability, yang paling mendasar itu adalah hak mendapatkan income yang layak, hak ekonomi. Upah buruh di Indonesia itu upah buruh yang sampah, ya. Kita ada eksploitasi. Ini adalah kolonialisme yang benar-benar nyata, ya. Harusnya orang-orang pintar, orang-orang hukum itu menggunakan kepintarannya, aktivis-aktivis itu menggunakan kepintarannya untuk memperbaiki undang-undang ciptaker, undang-undang perburuan kita, ya, supaya memastikan upah kita itu, ya, yang standar lah, yang rasional lah. Untuk negara seperti kita, ya, negara yang ekonominya jalan, banyak sumber daya alam, ya, konsumsi tinggi, harusnya semua orang itu dapatkan income yang layak dari pekerjaan. Paling PKL pun dia harus dipastikan dia bisa dapat income 5 juta sampai 10 juta per bulan. Itu baru rasional menghitung hak asasi orang, ya.
Jadi income itu adalah bagian daripada hak asasi manusia, hak ekonomi. Ini baru income, ini baru pendapatan per bulan. Belum kalau kita menghitung bahwa dalam income itu harus memperhitungkan kemampuan dia mengakses pendidikan. Anaknya 4, ya. Anaknya 4 itu harus dihitung sebagai hak atas diri manusia dia untuk bisa membiayai keempat anaknya untuk sekolah. Belum lagi persoalan hak kesehatannya, ya. Hak kesehatan, ibu ini mesti memastikan bahwa anak-anak itu mendapatkan akses kesehatan yang bagus. Belum lagi kalau kita menghitung bahwa ibu ini juga perlu ngopi, ya, ngopi di Stefan. Itu bagian dari hak asasi kita, hak asasi manusia kita. Jadi cara menghitung hak asasi manusia yang benar seperti itu. Healing, Anda butuh liburan, itu juga bagian dari hak asasi manusia. Jadi hak ekonomi, mungkin udara segar, ya, itu bagian dari hak asasi kita. Jadi konstruksi hak asasi manusia kita itu perlu dibangun, diperbaiki, terutama mindset daripada pemerintah kita. Jangankan hak-hak, ya, pendidikan, kesehatan, kemudian hak akses lingkungan yang bagus, ya, hak mendasar aja untuk mendapatkan 1 juta rupiah atau jualan aja itu nggak bisa kita penuhi, ya. Pemerintah kita asumsinya penertiban, ya, keindahan, jalan itu mau kosong semua itu. Jadi itu bagian daripada skema-skema mental kolonial daripada pengambil kebijakan kita yang nggak bisa membuat skema kebijakan yang betul-betul efektif berkeadilan. Ngapain kalian ada di pemerintah kalau nggak bisa membuat skema kebijakan yang bagus? Kalian diganti aja sama robot atau diganti aja sama orang-orangan sawah, ya. Mungkin itu skema, tapi mungkin pengantar. Tapi maksud saya, poin yang ingin disampaikan adalah saya sangat berempati dengan ibu ini, dan ini pola yang dalam 20 tahun masih terjadi. Nah, tugas kita serasa adalah tentu saja target kita adalah membangun sebuah skema kebijakan yang win-win solution yang berkeadilan. Waktu itu nggak mungkin, pasti mereka mencoba untuk menghancurkan kita. Nah, mungkin hanya dalam semua pergerakan sosial hanya satu cara untuk mencapai skema yang berkeadilan, atau paling tidak kita benar-benar nggak dirugikan. Itu hanya dengan membangun aliansi masyarakat sipil. Hanya dengan gerakan masyarakat sipil dari berbagai macam komunitas, lintas sektoral, lintas komunitas, kita bisa mempressure pengambil kebijakan. Jangan pernah mundur untuk semua kebijakan-kebijakan yang menghancurkan kaum marginal, kaum kecil, ya. Jadi mungkin ini yang perlu kita kencangkan lagi, bahwa kita nggak boleh mundur untuk kebijakan-kebijakan yang kemudian menzalimi rakyat kecil, ya. Dan karena ketika ini dibiarkan, ini akan menjadi kanker, akan menjadi virus, ya, dan kemudian pasti akan menghantam kita juga, orang-orang kecil. Mungkin itu pengantar dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Taufan. Mungkin kita sudah mendengar bagaimana penjelasan dari Bang Taufan. Memang konstitusi kita sudah mengatur bagaimana kita selaku manusia juga berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Kita tahu bahwa usaha teman-teman PKL itu adalah bagian dari usaha mereka untuk mendapatkan kehidupan mereka yang layak, gitu. Nah, kita begitu berempati. Tadi kita juga mendengar apa yang disampaikan Desi selaku seorang PKL Partai Padang, selaku seorang ibu, seorang wanita, dan itu diberhadapkan dengan petugas, dalam hal ini petugas Satpol PP, yang dalam hal itu menimbulkan situasi yang represif, situasi yang bentrok antara teman-teman PKL, dalam hal ini Desi selaku seorang ibu, seorang wanita, dengan petugas Satpol PP. Ini boleh nih dijelaskan bagaimana hal itu terjadi dan bagaimana dampak dari persoalan itu. Boleh Desi langsung nih. Dampak dari penyakit ini banyak, teman-teman PKL yang lain sudah menjual harta benda dari rumahnya sampai bilang tersisa hanya kompor. Ada yang anaknya berhenti sekolah,
ada yang dulu sebelum dia jadi PKL dia menjadi wanita yang jual beli nikah. Terus kan dia jadi PKL berarti karena penertiban ini dia kembali ke sana lagi karena nggak ada mata pencarian lagi kan, dan kebanyakan PKL Pantai Padang itu semuanya ibu-ibu janda tidak bersuami. Ibu tunggal lah, single parent lah bahasa banyak. Coba kalau nggak percaya datanglah ke Pantai Padang, tanya lah. Udah banyak sekarang yang kembali ke pekerjaan sebelumnya, dan udah banyak yang menjual harta benda dalam rumahnya. Kalau bisa disampaikan dulu. Baik nih, itu kan dampak material dari kejadian tersebut. Selanjutnya ada tadi nih Desi menyebutkan bahwa teman-teman PKL itu bentrok dengan Satpol PP gitu. Ada nggak indikasi atau ada nggak dampak dari bentrok tersebut? Ada kemarin PKL yang luka kemarin ini itu di mata kepala seorang tuh kursinya kan yang dia itu bola ipar saudara iparnya lah ini memperjuangkan kursi itu yang datang tuh sampai kami. Terus karena udah katanya nak lalu orang sampai mah ambil turun lah pas ini kata untuk pas di jenjang itu ini panisipaan tuh jatuh sampai darah. Mungkin lah meninggal itu, tapi pemerintah tuh karena hebatnya nyubeknya pemberitaan masuk, bukan gara-gara itu, bukan gara-gara ini meninggal, bukan gara-gara bentrok, pokoknya bisa lah yang berita masuk itu tuh bapak tuh memang sakit, memang iko, padahal enggak bapak tuh sebelum meninggal mengambo di Cipa, mengambo di Tulaan, ambon hanya minta kursinya, ambon cek beloknya, itu katanya. Tapi bisa pemerintah pun membuat berita di Instagram bahwa apa tuh memang meninggal karena sakit. Nah itulah. Baik nih. Ada satu lagi. Oke, silakan. Anak-anak kami yang mau kayak anak akak sekarang umur 7 tahun, 5 tahun, 4 tahun asal mencari Satpol PP itu menggeretik badan itu, menggeretik asal nampak auto Satpol PP, asal nampak baju Satpol PP menggeretik. Jadi trauma mencari orang pakai baju Satpol PP itu. Baik nih, Roni Desi sudah menjelaskan kepada kita bersama bahwa selain dampak material, ada banyak dampak moral yang dialami oleh teman-teman PKL dan juga dengan keluarganya. Bahkan ada yang luka-luka dan dampaknya, sebenarnya dampak ini begitu struktural ya teman-teman. Tidak hanya step di suatu dampak gitu, akan tetapi dampaknya itu berangkai gitu kepada keluarganya dan kepada masa depannya. Bahkan tadi Desi juga menjelaskan bahwa ada dampak traumatik dari adik-adik kita, dari anak-anak teman, dari anak teman-teman PKL Pantai Padang ini. Itu tentu hal yang dan persoalan yang begitu berat dan tanggung jawab publik. Dan bagaimana sih pandangan kita gitu, bagaimana sih konsekuensi dan bagaimana upaya ataupun jalan keluar dari persoalan yang terjadi hari ini. Untuk itu kembali kita minta pandangan dari kita Bang Alfi Sukri. Silakan Bang. Dampak kalau bicara material tentu saya tidak bisa menghitung yang sebagaimana awalnya berapa yang didapatkan lalu berkurang gitu, tapi seperti ini gitu. Jadi tahun lalu tuh LBH Padang ada mendata ada 84 orang PKL gitu yang kami data gitu. Di sana kan kita juga mendata berapa pendapatannya gitu. Lalu di pendapatannya itu kalau dibandingkan hari ini itu terjadi penurunan gitu. Untuk angka hari ini saya tidak tahu gitu.
Dulu bahkan di malam minggu bisa sampai 400 ini. Ya di hari-hari biasa bisa 50 atau 100 gitu penghasilannya itu. Di malam minggu atau malam minggu sama hari minggu, itu besar biasanya, bisa untuk menutupi biaya lainnya gitu. Tapi ketika direlokasi hari ini gitu, pendapatannya berkurang gitu. Itu yang pertama. Lalu dengan cara memaksakan hukum tadi gitu, tentu itu berdampak cara menerapkan dalam penertiban gitu. Kriminalisasi terjadi di sana gitu, karena ketika Satpol PP itu merasa dirinya benar gitu, dan PKL salah gitu, misalkan dia berdagang di tepi pantai gitu. Nah, itu kan mesti ditertibkan secara aturan. Secara aturan itu kan ditertibkan menggunakan rangkaian cara atau prosedural yang mestinya itu adalah masuk manusiawi gitu. Ya, cara-cara manusia lah yang dipakai. Tentu pertama akan dikatakan bahwa ini tidaklah tepat gitu, tidak tepat, silakan pindah. Ya, jika itu tidak berhasil, itu bisa dilakukan hal yang lain gitu, secara lisan, memberikan surat peringatan, lalu mengambil gitu. Mengambil itu tidak semerta-merta mengambil gitu, tapi harus juga ditinggalkan bahwa apa barang yang diambil itu gitu. Lalu diambillah barang tersebut gitu. Itu rangkaiannya dengan surat peringatan terlebih dahulu gitu. Tapi karena masalah ini adalah bertahun-tahun gitu, itu cekcoknya akan sangat gampang gitu. Datang PKL saja itu sama-sama, beberapa kali saya melihat situasi lapangan gitu, itu sama-sama kayak bensin dikasih api gitu. Yang mana api, yang mana bensin, saya tidak bisa memutuskan gitu. Tapi itu kehangatan itu dijaga gitu. Akhirnya ya ketika demonstrasi dipelintir tangan, ketika melakukan penertiban terjadi cekcok, bahkan ada yang ya ayo kita duel 1 lawan 1 gitu. Tapi kan cara-cara yang tidak tepat atau tidak manusiawi ini kan tidak diperhatikan oleh Pemko gitu. Jika dia tidak menata gitu, ya ini akan terjadi dan terjadi lagi gitu. Ya akhirnya kita kan terjebak di sana gitu. Seperti itulah dampak kalau ya tidak demokratis, lalu memaksakan aturan, lalu terjadilah kriminalisasi. Lebih kurang seperti itu dampaknya. Oke, terima kasih Bang Alfi. Artinya kita bisa melihat bahwa bagaimanapun cita-cita baik pemerintah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berkorban, tentu sisi-sisi kemanusiaan dan animo publik yang baik harus diperhatikan terlebih dahulu. Bagaimanapun, apapun bentuk kebijakan yang akan diambil gitu. Nah, tadi kita juga sempat mendengar gitu, adik-adik ini banyak yang traumatik loh gitu. Traumatik akan terjadi bentrok, dan mereka menyaksikan bentrok-bentrok yang terjadi antara orang-orang tuanya dengan penegak peraturan tersebut, yang dalam hal ini Satpol PP gitu. Tentu hal ini kita melihat komunikasi seperti apa sih yang sehingga menimbulkan tindakan-tindakan represif dan bentrokan-bentrokan seperti ini gitu. Kita selaku masyarakat sipil tentu sangat tidak mendukung komunikasi yang seperti ini. Komunikasi seperti ini terjadi, seperti yang terjadi antara PKL dengan penegak peraturan tersebut gitu. Untuk itu mari kita minta pandangan abang kita Bang Taufan terkait hal-hal yang terjadi antara Satpol PP dengan teman-teman pedagang kaki lima. Silakan Bang. Baik, terima kasih. Ya, tentu saja Satpol PP ini kan cuma alat ya, robot yang kemudian dikendalikan oleh
pengambil kebijakan di level atas. Nah, kalau kita mau tarik lagi ke atas tentu Pemkot kan. Nah, jadi harusnya skema kebijakan itu selesai di level pemerintah kota. Jadi mereka sudah harus membuat skema peraturan yang tentu saja berkeadilan. Nah, itu tugas mereka untuk memikirkan itu. Mereka digaji untuk itu, yang menerima pajak dari rakyat untuk itu. Ya, dan juga tentu saja ya sebagai pejabat, sebagai orang yang diberikan amanah harusnya memikirkan ini, ya, memikirkan bagaimana menyelesaikan problem-problem yang mendasar di level bawah. Ya. Nah, tetapi dalam kenyataannya itu nggak terjadi. Nah, jadi mindset berpikir Pemkot ini itu nggak ada bedanya sama zamannya Pak Harto, ya. Belum ada perubahan yang sangat mendasar. Nah, jadi tentu saja ini mungkin perlu difasilitasi oleh masyarakat sipil, terutama LBH yang aktif mengadvokasi dan mendampingi masyarakat, ya Walhi, PPHI dan kawan-kawan masyarakat sipil semua di sini, ya mahasiswa perlu kemudian memfasilitasi ini, memfasilitasi dialog, ya, membuat skema kebijakan yang berkeadilan bagi masyarakat bawah ini. Kita cenderung menganggap hal seperti ini biasa karena kita udah terbiasa banget mendengar mereka dizalimi, seakan-akan itu hal yang lumrah. Jadi nggak pernah menjadi skala prioritas dalam kepala pengambil kebijakan. Itu menurut saya problem besar. Jadi coba mungkin ini perlu diskusi kembali di level masyarakat sipil. Nah, bagaimana membuat sebuah skema kebijakan yang betul-betul melindungi kepentingan masyarakat di bawah ini, masyarakat bawah ini, terutama PKL kita di Kota Padang. Gimana skemanya yang paling memungkinkan agar keadilan itu, ya walaupun minimal itu bisa tercapai, ya. Jadi pola komunikasi tentu saja, ya masyarakat sipil, kemudian melobi pengambil kebijakan, ya itu harus memang sulit, tetapi itu harus selalu diupayakan, ya. Mungkin ada momen di mana pengambil kebijakan ada 1-2 yang kemudian berpikir normal, ya, berpikir sehat. Nah, tapi tentu saja kebanyakan di antara mereka berpikir rutinitas, ya, berpikir birokratis. Dan ini pola ini terjadi di seluruh Indonesia, berpikir birokratis, penyelesaian yang sifatnya pragmatis. Ngapain dipikirkan PKL, nggak ada gunanya, tentuin aja kan, gosur aja, relokasikan aja. Jadi hak mereka nggak pernah diperhatikan karena mereka dianggap bukan manusia, ya. Jadi menurut saya ini yang perlu kita mungkin renungkan, ya, terutama pengambil kebijakan ini perlu disadarkan, perlu dikembalikan ke mereka ke cara berpikir yang lebih berkeadilan, ya, berarti. Nah, itu tentu saja masyarakat sipil itu adalah penentu, ya, penentu untuk mendampingi masyarakat bawah ini, PKL kita ini, agar bisa menyuarakan isi hati mereka, ya, dan kemudian bisa mencapai minimal skema kebijakan yang berkeadilan. Karena yang maksimal, ya, hampir mustahil dalam kondisi ekonomi politik Indonesia yang cenderung birokratis, rutinitas. Ya, tidak pernah ada upaya-upaya keluar dari skema eksploitatif seperti hari ini. Ya, kira-kira hanya menguntungkan oligarki, menguntungkan pejabat-pejabat, dan kemudian pasti menghancurkan ruang-ruang hidup masyarakat bawah. Jadi mungkin itu kita perlu fasilitasi, masyarakat sipil perlu mengawal masyarakat bawah ini, PKL kita ini, agar mereka bisa mencapai standar keadilan, standar kemanusiaan yang minimal lah, ya, yang kemudian anaknya bisa sekolah, kemudian dia bisa mendapatkan income per bulan. Dan itu bukan hanya ibunya, dan semua PKL yang ada di Kota Padang. Dan kita mencoba untuk belajar agar pola-pola yang telah terjadi itu bisa diantisipasi untuk terjadi. Ini memang sulit, ya, karena harus dipikirkan oleh siapa? Oleh masyarakat sipil dan kemudian oleh pengambil kebijakan. Itu tugas
birokrasi, tugas pemerintah untuk berpikir. Makanya mereka diberi kekuasaan, dan juga tugas masyarakat sipil untuk selalu tidak pernah berhenti untuk berpikir. Berjuang itu gak ada habisnya. Mungkin begitu dari saya. Oke, terima kasih Bang Taufan. Dapat kita tarik apa yang disampaikan oleh Bang Taufan tadi, bahwasanya ini bukan persoalan hari ini, bukan PR Indonesia saja, bukan PR saya saja, akan tetapi ini PR bagi publik, PR bagi kita bersama, bahwa hak itu sama sesama manusia, dan konstitusi menjamin hal itu. Nah, sepanjang apa yang disampaikan oleh Desi tadi, oleh Bang Alfi dan juga Bang Taufan, sekarang kami minta tanggapan dari para audiens. Pertama kita minta dua penanggap dulu ya audiens. Teman-teman, boleh yang mau menanggapi langsung angkat tangannya. Iya, kamu. Yang dari paling ujung boleh? Silakan. Biar diskusi kita semakin hangat. Oke, tampaknya ada itu ya, sangat antusias dalam menanggapi hal ini. Oke, lanjut. Kita silakan kepada Bang Fahri untuk menanggapi persoalan diskusi kita pada malam hari ini. Silakan, Bang. Oke, terima kasih moderator. Saya ditunjuk langsung. Saya Fahri, mahasiswa UIN. Saya juga saya menulis saya sebagai koresponden Tempo di Sumatera Barat, dan juga rohanaproject.com sebagai media. Ya, kami menghadirkan media yang berbeda dengan media yang dibawahi oleh perusahaan media, seperti itu. Saya menyarankan Bang Yahum tadi. Jadi beberapa kali saya memang datang ke, waktu dulu di JPNN dari Pemerintahan Nusantara Negeri itu, saya pernah ke sana ke wawancara beberapa masyarakat terkait itu, dan ya memang saya sendiri melihat tidak ada solusi yang konkret dari pemerintah. Bicara soal pindah, ya memindahkan itu memang hal yang gampang, tapi bicara soal siapa yang akan beli, saya pernah tanya ke salah satu Satpol PP malahan, Kak, gimana Bang melihat pindah ke pasar kuliner sekarang, katanya. Ya memang terjadi miss, karena orang tuh memilih yang lebih dekat dari jalan, seperti itu. Bahkan orang yang di ujung nggak dapat pembeli, seperti itu. Beberapa kali sudah malahan saya boleh cerita bahwa LBH di hadapan Satpol PP cerita ke kawan-kawan media, kok LBH seperti itu, dan saya jelaskan bahwa ya mereka berpihak kepada masyarakat yang ditindas oleh alat negara, seperti itu.